Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, petani porang, penggiat porang, komunitas porang, dan semua yang cinta dengan porang dan yang selalu masih setia dengan porang. Semoga jenengan semuanya selalu sehat lur, dan selalu bahagia bersama keluarga masing-masing. Dulur, saat ini adalah musimnya musim tanam lur, untuk khususnya padi wayahe tandur. Di akhir tahun ini, sekarang sudah Desember akhir, sudah jelang Natal. Sekarang tanggal 22, yang mana curah hujan sangat tinggi, sehingga sawah-sawah yang tadah batok memang saatnya untuk bisa digarap, yang cuma mengandalkan curah air hujan yang bukan dari air irigasi pengairannya. Tetapi kali ini yang dihadapi petani-petani padi khususnya, yaitu benihnya itu banyak dimakan oleh tikus. Jadi untuk tahun ini nek nyebar, nek nyawur, bodoh dipangan tikus, sehingga mengalami kekurangan benih. Ketika benih dicabut, didaut, itu tidak mencukupi kulta yang diinginkan. Seiring dengan itu berarti menambah kos biaya seorang petani naik dari anggaran yang sebelumnya, dan juga memutar otak untuk menyukupkan bibit itu tadi. Tapi hampir semuanya lur, kalau memang yang dimakan cuma miliknya 1-2 orang, terus kan pasti ada kelebihan, tetangga-tetangganya bisa minta. Tapi kali ini hampir semuanya bibitnya dimangsa oleh tikus. Jadi disiasati dengan iwir lur. Iwir itu jumlah bibitnya dikurangi dan jarak tanamnya agak diperlebar sedikit, tapi nanti anakannya kurang, biasanya seperti itu. Dan untuk mengejar anakan masa vegetatif, padi pun juga membutuhkan nutrisi, yaitu pupuk, terutama urea dan NPK merah, dan juga ditambah ZA biasanya. Tetapi untuk pupuk saat ini amat sulit untuk dibeli dan amat sulit untuk didapatkan, karena yang non subsidi itu melambung dan tak terbeli, harganya nggak masuk akal. Satu karung ada yang di atas 500.000, itu sangat tidak terbeli dengan ukuran 50 kilo, dan yang subsidi itu juga dipersulit ataupun sulit, itu beda-beda tipis lah, karena kita harus terdaftar di RDKK, kita juga mengambilnya pun dijatah, dan satu lokasi cuma mendapatkan 1 urea dan 1 NPK Ponska merah itu. Sedangkan untuk membutuhkan kebutuhan ini ya sangat kurang. Dan biasanya juga pupuk-pupuk yang jatah untuk padi itu juga biasanya dibeli oleh petani porang untuk memupuk porang. Tetapi kali ini untuk padi saja nggak ada kelebihannya, malah kurang, ya otomatis secara tidak langsung ya petani porang banyak yang tidak dipupuk karena tidak mendapatkan kuota pupuk itu sendiri. Jadi sekarang ini petani itu simalakama lur, baik itu petani padi maupun petani porang, dengan jarak tanam yang dimodifikasi sedemikian rupa, dan untuk mengejar pertumbuhan itu memerlukan pupuk, tapi pupuknya amat sulit.
Dan untuk pekerjaan itu juga naik signifikan untuk pekerja tani, karena untuk saat sekarang ini banyak sekali yang muda-muda petani, khususnya pemuda-pemuda yang penerus kita itu banyak yang tidak minat di tani, jadi untuk menjadi petani. Dan rata-rata ya yang masih bertani itu di usia 40 ke atas. Jadi ini juga problem tersendiri, karena untuk meneruskan generasi kita untuk menjadi petani itu ada, kalau tali estafet gitu ada yang putus, dan ini perlu dipikirkan bersama. Walaupun sekarang ini juga bertani sudah banyak dibantu alat-alat seperti traktor dan alat tanam dan sebagainya, tetapi alat-alat tersebut juga menambah kos karena juga memerlukan bahan bakar atau BBM, sedangkan rata-rata traktor itu pakai tenaga diesel, baik itu untuk membajak sawah itu, tetapi untuk solar sangat sulit untuk didapatkan. Dan jadi ya hampir sekarang ini petani ini menjerit rahmatullahi, bengok ramatu suarane, terus menjerit orang metu air matanya atau lohnya gitu. Jadi petani porang juga nggak bisa, nggak dapat pupuk biar tanamannya subur. Petani padi juga nggak dapat pupuk untuk mengejar masa vegetatif itu, dan juga untuk alat-alat yang digunakan pun juga sulit mendapatkan bahan bakar. Jadi bisa dikatakan tahun 2022 ini tahun sulit, dan tahun 2022 ini sudah akan berakhir lor, karena sekarang sudah tanggal 22, berarti nggak lama lagi sudah hari Natal. Dan karena 3 hari lagi sudah hari Natal, dan kami keluarga besar PPCI School mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru tahun 2023. Semoga Tuhan memberkati dan kebahagiaan bersama kita semua, dan semoga Indonesia lebih baik lagi, tentram, aman, dan semua yang ada di Indonesia bahagia. Amin. Dulur, kami memang membutuhkan solusi yang bijak dan solusi yang memang sama-sama enak dalam hal ini, karena keberlanjutan seorang petani ini untuk bertani adalah soko negoro, atau bertani itu tiang pokok atau pilarnya negara. Kalau petani ini berdaya, makmur, otomatis ya tanamannya juga subur-subur, ketersediaan pangan itu akan tercukupi. Dan isu global bahwasanya tahun 2023 adalah krisis pangan itu tidak berimbas di Indonesia, dan kita bisa surplus pangan, walaupun tidak surplus minimal ya bisa mencukupi kebutuhan pangan di Indonesia. Tetapi kalau seperti ini nasib petani ya bisa dibayangkan sendiri, kemungkinan impian-impian imajinasi itu tinggallah menjadi kenangan, dan teori-teori yang selama ini dipelajari pun nggak bisa dipraktekkan karena ya keterbatasan dengan keadaan. Teori ini ya dipupuk pakai ini misalnya, terus itu tidak tersedia, tidak bisa terbeli, kan sama juga bohong. Ayolah kaula muda, kita mencintai atau bertani, karena bertani adalah pekerjaan yang mulia, tidak mengganggu siapapun, dan semoga keberkahan bersama kita semua.
Yang penting tetap semangat ke depannya dan ketersediaan pangan untuk Indonesia tidak krisis pangan dan Indonesia lebih makmur. Gemah ripah roh jinawi, toto tentrem toto raharjo. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.